bagaimana tata cara pengelolaan arsip perkara yang sesuai dengan ketentuan khususnya di Mahkamah Agung. Menurut Ibu, bagaimana konsep digitalisasi peradilan terkait dengan arsip yang memang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan? Strategi apa yang harus pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan pengadilan tinggi, bahkan kemudian pimpinan pengadilan tingkat pertama lakukan untuk preventif dan represifnya terhadap pengelolaan arsip di dalam satkernya masing-masing? Kalau misalnya represifnya nih, udah ketahuan ternyata ada hal yang memang terjadi kendala. Tadi Ibu sempat sampaikan pidana. Kita bisa kenakan pidana pada pihak-pihak yang memang tidak bertanggung jawab terhadap arsip gitu. Itu sistemnya bagaimana, Bu? Kalau misalnya di ruang arsip di daerah itu atau di peradilan-peradilan di bawah satker-satker itu ternyata sudah mulai saat ini tuh kepenuhan. Bahkan kemudian kita melakukan riset tuh ya, dari tim Podium ini melakukan riset di beberapa PN dengan jumlah perkara yang sangat banyak. Jakarta Pusat, lalu kemudian PN-PN Surabaya, dan PN-PN lain yang memang database daripada arsipnya itu sangat banyak gitu, Bu. Apakah ada gitu mekanisme ya, Bu ya, untuk bisa menanggulangi terkait dengan penyimpanan arsip perkara selain daripada di dalam pengadilan? Salam intelektualitas peradilan. Selamat datang di podcast Badan Peradilan Umum. Bersama saya Ganjar Prima Anggara, kita akan berdiskusi lebih jauh terkait dengan seputar dunia peradilan di Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah salah satu orang penting di Mahkamah Agung yang memiliki kompetensi terkait dengan dunia peradilan, khususnya di bidang kepanitraan. Ibu Dr. Sudarmawati Ningsih, SHM Hum. Terima kasih Ibu telah bersedia hadir dan berdiskusi bersama rekan-rekan Sobat Podium di Indonesia. Ibu, ini banyak sekali yang menanyakan terkait dengan arsip peradilan, bagaimana kemudian dunia kepanitraan melindungi arsip peradilan di Indonesia. Kemudian kita melihat berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia tentang arsip hilang. Baru kemudian gimana penanganan terkait dengan arsip hilang apabila terjadi di peradilan-peradilan di seluruh wilayah Indonesia. Sebelum kita beranjak lebih jauh, kita menyapa dulu Ibu Panitra Mahkamah Agung. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mas Ganjar, dan selamat pagi seluruh sahabat Podium yang saya hormati dan saya cintai serta saya banggakan. Terima kasih, Ibu, telah bersedia hadir bersama kami di dalam acara podcast Podium. Kita insya Allah akan berdiskusi lebih jauh dan lebih panjang terkait dengan masalah kepanitraan khususnya karena saat ini Ibu Panitra ini baru dilantik ya, dan ternyata perempuan yang ada di pucuk peradilan kita di Mahkamah Agung. Kemarin sempat juga kita membaca biografinya bahwa memang seorang yang luar biasa dengan track record yang luar biasa akhirnya sampai di dalam Mahkamah Agung untuk mengurusi bidang kepanitraan. Baik Ibu ya, saya ingin langsung dari pertanyaan yang paling mendasar, mengapa pengelolaan arsip perkara sebenarnya menjadi isu yang sangat krusial bagi integritas peradilan saat ini, Ibu? Terima kasih, Mas Ganjar, yang begitu semangat melihat bahwa kondisi memang kita beberapa saat waktu yang lalu pernah juga mengalami keberadaan yang disampaikan oleh Mas Ganjar terkait dengan hilangnya berkas, ataupun tidak ditemukannya berkas. Nah, semuanya itu bertolak dari sebuah pengelolaan berkas perkara sebagai arsip. Yang tentunya kalau kita melihat di pasal 283 HIR, bahwa semua putusan hakim itu tersimpan di majelis, ya, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Yang kemudian di pasal 63 Undang-Undang Peradilan Umum, kemudian 101 Undang-Undang Pengadilan Agama, di situ diatur bahwa
Panitra mempunyai tanggung jawab di dalam pengurusan berkas perkara di pengadilan. Yang tentunya pengurusan ini dengan mengacu kepada bagaimana pola penanganan ataupun pola pengelolaan arsip berkas perkara. Demikian, Mas. Ini sangat menarik, Ibu ya. Karena memang kalau misalnya kita melihat dalam Undang-Undang Kearsipan, ya Bu ya, memang kita melihat berdiskusi juga panjang bahwasanya pengelolaan arsip perkara bukan hanya di tingkat nasional, tapi kemudian di tingkat regional juga diwajibkan untuk mengelola secara detail dan juga sesuai dengan prosedurnya. Begitu ya Bu ya? Ya, betul Mas Ganjar. Untuk di Mahkamah Agung sendiri, Ibu, bagaimana tata cara pengelolaan arsip perkara yang sesuai dengan ketentuan khususnya di Mahkamah Agung? Baik, di dalam bagaimana kita mensikapi pengelolaan arsip perkara di Mahkamah Agung, yang mana acuan di dalam arsip ini kan ada arsip berkas dan arsip non berkas. Yang mana pengelolaannya ada SKKMA nomor 1 garis miring Romawi 1 tahun 1991. Iya. Di situ ketentuannya itu mengatur pada intinya bahwa panitra itu bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan pengelolaan berkas perkara. Yang mana hal tersebut kemudian dengan kebijakan-kebijakan yang lain bahwa pelaksanaannya terutama di Perma 7 tahun 2015 yang sudah betul. diperbarui beberapa kali ini pelaksanaannya oleh Panitra Muda Hukum. Ya, ini namun ada kekhususan berkaitan dengan juga bagaimana kita mensikapi berkas-berkas perkara ketika hilang atau tidak ditemukan, itu ada di Undang-Undang 22 tahun 1952. Baik, Bu. Ini agak menarik ya, Bu ya. Karena memang kalau misalnya kita melihat dari Undang-Undang Kearsipan di 43 tahun 2009 itu sendiri, memang tidak diatur secara spesifik mengenai Mahkamah Agung atau judicial atau yudikatif di sini ya, Bu ya. Tapi kemudian diturunkan oleh SKKMA tersebut yang bisa menjadi pedoman bagi masyarakat peradilan ya, Bu ya. Nah, ini saya ingin menanyakan selanjutnya, Bu ya. Sebenarnya kan dalam ketentuan Kearsipan itu kita masih dimungkinkan untuk dibina, ya Bu ya, dibina secara nasional maupun regional oleh pembina-pembina masing-masing. Baik itu dari ANRI ya Bu sebagai pembina pusat maupun regional, mungkin ada Kearsipan, tim Kearsipan sendiri yang ada di regional. Nah, bagaimana menurut Ibu, pandangan Ibu terkait dengan pembinaan pengadilan khususnya di tingkat daerah untuk bisa mendapatkan pembinaan secara langsung daripada ketentuan undang-undang agar sesuai dengan prosedur yang memang telah berlaku, Bu? Di dalam pembinaan pengelolaan arsip tersebut, kita harus juga melihat bahwa ada arsip berkas dan arsip non berkas. Yang mana berkaitan dengan arsip berkas tersebut di pengadilan, Mas Ganjar mungkin masih ingat ada bundel A, bundel B. Betul. Ya, itu berkaitan dengan arsip berkas. Namun ketika arsip non berkas, diantaranya laporan keuangan, ya, pola laporan keuangan, kemudian pengaturan juga pola penyelenggaraan administratif berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan. Baik. Ada lagi pola register, pola register, pengelolaan register itu juga masuk non berkas. Nah, tentunya yang mana berkaitan dengan bagaimana pembinaan supaya pengelolaan arsip yang berkas dan non berkas yang menjadi bagian dari subsistem administrasi peradilan tersebut bisa berjalan efektif. Nah, kembali tadi bahwa SKKMA juga menyatakan bahwa panitra itu bertanggung jawab. Ya. Namun kemudian ada beberapa peraturan berkaitan dengan peraturan dirjen dan juga peraturan dirjen tersebut mengacu kepada peraturan maupun keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tahun 2006, yang mana di dalam pembinaan secara nasional itu diserahkan kepada Dirjen Badan Peradilan. Jadi itu diserahkan pada Dirjen Badan Peradilan. Badan peradilan masing-masing. Iya, gitu Dirjen Peradilan masing-masing. Sehingga nanti kembali ketika internal berkaitan dengan pembinaan yang mana tanggung jawab
ketika pengelolaan, pengurusan berkas oleh panitra, pelaksanaannya oleh Panmut. Nah, namun secara nasional ini diserahkan kepada masing-masing Dirjen Badan Peradilan. Artinya Bu nanti akan secara hierarkis ya Bu ya, dari Dirjen Badan Peradilan masing-masing ke Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, KPN sampai dengan Panmut Hukum, seperti itu Bu. Ya, betul. Jadi boleh dikatakan pembinaan secara berjenjang juga. Ya. Ya, jadi itu akan kemudian bisa efektif, efisien, dan di situ ketika pembinaan pun juga ada sistem monitoring, evaluasi, ya. Kemudian juga dipahami bagaimana pengadilan tersebut ketika menyimpan berkas, ya. Saat ini kan ada kita dihadapkan kepada berkas manual, ya. Berkas manual. Berkas manual ini tentunya ketika penyimpanan juga yang mana pengelola, ya, pengelola kearsipan ini mengetahui diletakkan di ruang yang bagaimana, suhunya bagaimana, panasnya yang bagaimana, itu juga diatur. Nah, itu supaya tidak rusak, yang penting tidak lembab, itu semua ada pengaturannya. Baik Bu, ini tadi menyangkut terkait dengan pembinaan daripada pusat sampai dengan ke daerah ya Bu ya. Sebenarnya ini sekaligus kita sosialisasikan Bu dalam podcast Badilum ini Bu. Saya mohon izin bertanya Bu, memang materi apa yang penting untuk disampaikan dari pusat sampai dengan ke daerah agar di daerah tuh mengetahui, oh pengelolaan arsip ini seperti ini dan kita memang harus melakukan ataupun membuat arsip-arsip yang ada di pengadilan-pengadilan itu standarnya seperti ini. Adakah hal tersebut yang ini Ibu sampaikan? Baik, sahabat Podium, kita sering menghadapi beberapa persoalan arsip berkas perkara itu yang menumpuk, ya. Kemudian juga penataannya, ya, yang tentunya ketika kita melakukan pengelolaan arsip tersebut harus terstandarisasi. Betul. Oleh karena itu diperlukan arsiparis. Arsiparis ini juga yang sudah bersertifikasi. Kemudian ketika sebagai lembaga penyimpanan ataupun yang bertanggung jawab dengan kearsipan, kita pun juga punya standarisasi di dalam bagaimana pengelolaan arsip tersebut. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi menumpuknya berkas yang tinggi ataupun banyak, kemudian tempat terbatas, nah ini kita bisa melakukan beberapa langkah-langkah. Di antaranya kita sudah mulai bagaimana mitigasi untuk ke digitalisasi. Nah, itu tentunya harus ada mekanisme-mekanisme mulai dari di-scan, kemudian bagaimana harus ada berita acara, kemudian dicocokkan dengan aslinya, yang mana ketika ini disimpan di secara digital, ini juga akan mempunyai kekuatan yang sama ketika dengan berkas asli secara manual. Nah, ini penyimpanan itu akan sangat membantu bagaimana penyimpanan, kemudian pengelolaannya, monefnya, terutama juga efisien, efektif, kemudian mudah di dalam jangkauannya. Ini menarik Bu. Kita mengalami sebuah kejadian belakangan ini gitu ya Bu ya. Ada bencana banjir yang terjadi di beberapa daerah. Mungkin pengadilan-pengadilan yang memang terdampak dalam keadaan tersebut mengalami gitu ya Bu ya, bahwa berkas arsip perkara itu kerendam banjir. Bahkan kemudian kemarin sempat ya kita lihat atau mendengar daripada survei dari podcast Podium ini menyampaikan bahwasanya ternyata di daerah itu sempat ada kondisi kebakaran atau force majeure yang kita sebutkan tadi ya, banjir, kebakaran atau suatu hal yang tidak mungkin kita elakkan secara sendirinya gitu Bu ya. Sehingga kemudian berkas arsip perkara itu bisa saja hilang atau rusak gitu Bu, karena kejadian-kejadian yang dimaksud tadi gitu Bu. Dari banjir, kerusuhan bahkan ya Bu ya, bahkan kemudian kebakaran ya. Nah, Ibu pernah mengalami hal tersebut, bisa diceritakan atau Ibu ingin menyampaikan kepada sobat podcast Podium ini untuk bagaimana solusinya terkait dengan hal tersebut? Sahabat Podium yang saya hormati, hal itu kemungkinan bisa terjadi, yang mana kejadian itu tentunya tidak kita inginkan. Namun ada beberapa juga kejadian itu menimpa ataupun dialami beberapa pengadilan yang menghadapi musibah banjir, kebakaran, sehingga berkas itu tidak ditemukan atau hilang. Nah, atau bisa juga berkas itu rusak. Iya. Ya. Ada beberapa kita mengklasifikasi berkaitan dengan kondisi tersebut. Pada prinsipnya bahwa ketika
eh, misalnya putusan itu tidak ditemukan aslinya, maka sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 1952 di pasal 1 ya, itu juga disebutkan bahwa bisa menggunakan salinan. Jadi salinan itu mempunyai kekuatan yang sama ketika kondisi itu dihadapi, yaitu kita menemukan salinannya sama dengan aslinya. Yang kemudian kondisi demikian harus dituangkan juga dengan sebuah surat keterangan. Berita acara atau surat keterangan dan dilengkapi berita acara berkaitan dengan kondisi yang tersebut. Nah, kemudian juga ketika itu tidak ditemukan, salinan tidak ditemukan, putusan tidak ditemukan, kita akan melihat sesuai dengan pasal 1 angka 6, itu kita akan melihat melacak ya, melacak mulai dari apakah ada catatan di berita acara, ya. Kemudian apakah ada catatan di register. Nah, kalau hal ini tentunya bisa ditemukan melalui catatan ataupun register tadi, ya, catatan di berita acaranya, mau catatan persidangan itu, maka bisa dipakai sebagai sebuah dokumen asli sehingga disalin. Kemudian apa isi dari amar misalnya di berita acara itu menjadi sebuah putusan yang menurut Undang-Undang 22 tahun 52 itu bisa dipakai sebagai putusan yang kekuatannya sama dengan putusan asli. Nah, kondisi ini tentunya dengan syarat harus ada menemukan jejaknya, ya, menemukan jejaknya. Contoh terakhir setelah tidak menemukan salinan, kemudian kita bisa menemukan catatan, ya, atau register. Nah, itu tentunya itu bisa diterapkan dalam pencarian berkas ataupun pengelolaan berkas hilang. Demikian, Mas Ganjar. Wah, itu menarik sekali, Bu ya. Jadi seandainya memang kita tidak menemukan lagi berkas fisiknya yang kita pegang dari peradilan, maka kemudian kita bisa meminta salinan kepada para pihak secara nggak langsung seperti itu ya, Bu ya. Lalu kemudian melacaknya dengan cara-cara yang memang sesuai dengan prosedur gitu ya. Apalagi sekarang ini ada lagi, Bu, isu yang paling kita sampaikan dalam dunia peradilan saat ini adalah digitalisasi, Bu ya. Nah, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kearsipan, apakah dimungkinkan, Bu, digitalisasi itu masih bagian daripada perkembangan zaman atau teknologi yang memang harus kita adaptasi dalam kondisi saat ini? Gitu, apalagi kayak kemarin itu terjadi kebanjiran di daerah Sumatera maupun di Aceh gitu ya, Bu ya. Dan ini menarik bagi kami untuk bisa mendapatkan otentifikasi gitu ya. Kalau misal di pidana dari KUHP maksud kami, itu kan terkait dengan otentifikasi yang sesuai gitu. Jangan-jangan nanti arsip-arsip yang didigitalisasi itu malah tidak dipercayai bahwa itu adalah arsip yang sesuai gitu, Bu. Menurut Ibu, bagaimana konsep digitalisasi peradilan terkait dengan arsip yang memang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan? Terima kasih, Mas Ganjar. Sebelum kita masuk ke proses digitalisasi, ya, menyambung yang tadi, bahwa ketika kita mencari berkas yang hilang tadi, tentunya ada beberapa tahapan. Tahapannya itu dibentuk tim pencarian berkas, ya. Itu kemudian tim ini akan merekonstruksi berkas-berkas yang ditemukan, bisa mencari ke para pihak, kemudian bisa juga misalnya perkara pidana kita menghubungi atau berkoordinasi dengan penyidik, kemudian dengan kejaksaan, kemudian kita melihat juga dengan penasihat hukum atau advokat untuk mendapatkan kembali risalah-risalah ataupun memori kasasi, demikian juga permohonannya. Nah, itu kita namanya merekonstruksi. Nah, yang mana ketika merekonstruksi itu kemudian dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada pimpinan. Nah, inilah yang kemudian nanti tahapan-tahapan itu bisa ditemukan sejauh mana oleh tim. Nah, namun ketika kemudian berkas tersebut untuk meminimalisir kondisi, kemudian kita akan menempuh jalan dengan digitalisasi, yang mana setelah digitalisasi tersebut, ini apakah sudah memenuhi ketentuan hukum atau belum? Nah, ini sebetulnya digitalisasi itu sudah berkembang sekitar tahun 97 dengan Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Nah, yang mana di dalam dokumen perusahaan tersebut yang kemudian juga dihubungkan dengan PP tahun 2012 nomor 88 tahun 2012 tersebut, bahwa ketika melakukan
digitalisasi terhadap dokumen-dokumen tersebut juga harus dilengkapi berita acara. Berita acara itu masih dilengkapi lagi dengan informasi tanggal, ya, waktu, di tempat di mana diperoleh, tanggal, waktu, bulan, tahun. Nah, kemudian dicocokkan dengan aslinya, pejabat yang menandatangani, yang berwenang, itu semua ada di persyaratan sebetulnya pengaturan yang ada sebelumnya di Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Yang kemudian dihubungkan juga dengan adanya Undang-Undang ITE pasal Iya, 5. Itu betul. kan ada sistem bahwa untuk alih media itu sebagai dokumen elektronik. Ya, akhirnya menjadi yang semula disebut alih media diatur di dalam Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Dengan adanya Undang-Undang ITE, maka dokumen-dokumen elektronik itu sudah diterima sebagai bukti elektronik. Nah, yang tentunya keabsahan di dalam dokumen elektronik ini untuk bisa kemudian diterima sebagai bukti yang sah, kemudian sebagai produk-produk yang legal, itu juga harus beberapa syarat, ya, bisa diakses, kemudian bisa ditampilkan, dijamin keutuhannya, ada hubungan relevansinya. Nah, yang kemudian juga ada persyaratan bahwa pengalihan untuk menjadi digitalisasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya. Iya. Kemudian juga autentifikasinya. Kemudian juga berkaitan dengan prosedur metodenya. Nah, ini kondisi-kondisi kerahasiaan, kemudian bagaimana dijaga integritasnya, ya, ini juga dijaga integritasnya. Kemudian bagaimana berkaitan dengan syarat-syarat itu harus dipenuhi ketika itu sebagai bukti elektronik ataupun dokumen elektronik. Itu menarik sekali, Bu. Apa yang disampaikan ini memang sangat dibutuhkan oleh Sobat Podium di dalam peradilan, karena memang kadang-kadang kita kebingungan gitu terkait dengan bagaimana autentifikasi dan juga keabsahan arsip hukum yang didigitalisasikan, apakah memang harus pejabat yang memang punya sertifikasi untuk melakukannya, ataukah seperti apa? Karena kalau misal kita lihat dari keadaan-keadaan saat ini, di peradilan sendiri memang masih SDM-nya tidak terlalu banyak yang bisa melakukan sertifikasi, ya Bu, betul seperti itu. Karena di daerah-daerah mungkin dokumentalis hukum sebutannya, itu baru diluncurkan oleh BKN terkait dengan penerimanya ini akhir-akhir gitu, Bu, ya. Bukan dari dulu gitu. Jadi secara nggak langsung panitra dan panitra muda lah yang kadang-kadang turun langsung untuk melakukan proses arsip perkara seperti itu, Bu. Ya, menarik sekali dengan adanya perekrutan penerimaan dokumentalis hukum, ya. Betul. Di Mahkamah Agung juga tahun 2024 kurang lebih itu merekrut ataupun penerimaan itu sampai 3.060-an, ya. Iya. Cukup banyak. Dan itu tersebar seluruh Indonesia, yang mana nanti dokumentalis hukum ini mereka-mereka ini diharapkan akan mengelola arsip, ya, sebagai pengelola arsip itu dengan menerapkan arsiparis secara modernisasi, ya, kemudian terstandar dan bersifat nasional. Itu diharapkan di dalam mereka-mereka tugas yang akan datang. Nah, tentunya yang saat ini di dalam mendukung keberadaan arsip, ya, di Mahkamah Agung ini tidak lepas dari keberadaan arsiparis. Ya. Arsiparis. Nah, arsiparis itu diharapkan juga mempunyai sertifikasi. Nah, ini kalau kita pengalaman, ya, di kepanitraan, beberapa teman-teman arsiparis itu juga bersertifikasi, ya, di tingkat bawah juga bersertifikasi. Yang kemudian sebagai lembaga pengelola arsip ini tentunya juga diharapkan terakreditasi juga. Sehingga kenapa perlu arsiparis itu harus juga bersertifikasi, kemudian lembaga kearsipan ataupun pencipta arsip tersebut ini juga terakreditasi karena ini untuk menjaga kompetensi serta standarisasi, ya, standarisasi berkaitan dengan pengelolaan arsip seiring dengan menjaga kompetensi dan profesional bagi si arsiparis tadi. Terima kasih, Bu Panitra. Memang sesuai dengan PP nomor 28 tahun 2012, ya, pasal 25 ayat 1-nya memang menyebutkan kita harusnya mempersiapkan sertifikasi terkait dengan
pengelola arsip tersebut gitu ya Bu ya. Apakah memungkinkan Bu nanti ke depannya Mahkamah Agung bisa bekerja sama dengan ANRI ataupun lembaga yang memang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan sertifikasi tersebut Bu? Ya pengalaman dari teman-teman arsiparis, Iya, itu memang mereka ketika akan ada, kegiatan untuk meningkatkan kapasitas, iya. itu oleh ANRI itu Heeh. sering, dipanggil untuk Oh. pelatihan, Mhm, mhm. kemudian juga, terupdate terus di dalam pengelolaan, arsip secara nasional. Nah Mhm. ini, jadi perlu memang, juga kerjasama-kerjasama, koordinasi-koordinasi berkaitan Mhm. dengan ANRI maupun lembaga kearsipan di daerah itu perlu sekali kerjasama, ya. Mhm. Oke, balik lagi Bu ya, tadi terkait dengan arsip perkara dan pengelolaannya. Ini penting nih Bu, terkait dengan, bagaimana pimpinan di peradilan itu bisa mengawasi ya Bu ya. Ini saya ingin mendalami jadi Bu, tadi terkait dengan pernyataan Ibu dan jawaban Ibu. Ini, strategi ya mungkin ya Bu ya, saya menyebutnya strategi apa yang harus pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tinggi, bahkan kemudian pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama lakukan untuk preventif dan represifnya terhadap pengelolaan arsip di dalam satkernya masing-masing. Izin Bu. Ya, perlu kita, mempunyai mitigasi risiko, Iya. ya. Mitigasi risiko tersebut bahwa penyelenggaraan harus sesuai dengan SOP. Mhm. Kemudian alih media, ya, Telemedia. alih media. Kemudian tahapan juga berkaitan dengan perlu audit secara berkala. Kemudian selalu, tidak hanya audit secara berkala, tapi juga harus menemukan pemecahan problem solving-nya. Nah ini, eee, kondisi-kondisi itu kita harus mempunyai pedoman untuk mitigasi risiko di masing-masing, satker. Nah termasuk juga Mahkamah Agung ada mitigasi risikonya bagaimana, karena dengan ada mitigasi risiko itu, kita bisa melakukan pencegahan sedini mungkin, ya. Kemudian ketika kita menghadapi masalah, kita juga bisa menyelesaikan, solusinya. Nah oleh karena itu di antara tadi beberapa mitigasi risiko, alih media itu sangat perlu sekali, sangat penting sekali saat ini, ya. Kenapa penting di dalam berkas? Nah, eee, penting sekali peran berkas ini, karena berkas itu mempunyai beberapa nilai, value, ya. Administrative value, Iya. fiscal value, legal value, Mhm. kemudian, eee, berkaitan dengan juga sebagai pendidikan value, Iya. punya nilai, pendidikannya. Jadi ada beberapa value-value yang ada di dalam berkas tersebut mengandung banyak, termasuk research value. Iya, Nah ini juga punya, penting ya. jadi ada 5 value yang penting, di dalam, bagaimana kita mengetahui keberadaan berkas tersebut sehingga sangat penting sekali. Oleh karena itu, Mas Ganjar, bahwa berkaitan dengan berkas ini tidak bisa kemudian kita memperlakukan seperti arsip-arsip yang lain, Iya, demikian, ya. betul. Nah, tadi itu terkait dengan preventif, Bu. Kalau misal represifnya nih, udah ketahuan ternyata ada hal yang memang terjadi kendala. Tadi Ibu sempat sampaikan pidana. Kita bisa kenakan pidana pada pihak-pihak yang memang tidak bertanggung jawab terhadap arsip gitu. Nah, itu sistemnya bagaimana, Bu? Apakah pembentukan tim itu akan cukup saja atau nanti harus dilaporkan ke Bawas atau dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi, bahkan kemudian kalau ada tercium sanksi pidana, maka kemudian kita melakukan apa, upayanya Bu untuk menanggulangi hal tersebut? Pengalaman beberapa waktu yang lalu bahwa, ketika kita tim ini sudah bekerja, kemudian, juga ada kebetulan ada laporan-laporan yang lain, ini, tim yang kemarin itu oleh Bawas Iya. kemudian ditindaklanjuti. Jadi, Mmm. oleh Bawas, pendalaman kemudian pemeriksaan itu oleh Bawas itu sudah ditindaklanjuti. Ini sudah, beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan, pengiriman berkas ya, Mhm. pengiriman berkas tidak sampai di Mahkamah Agung, Mhm. ataupun juga, dari Mahkamah Agung tidak sampai ke PN Pengaju. Nah, Mmm. ini ketika ada tim yang kemudian menghasilkan suatu laporan, tersebut, maka juga disampaikan ke pimpinan, juga ke Bawas, dan ini tim Bawas di antaranya sudah, memeriksa lebih dalam. Ini memang menarik sekali, Bu, karena memang, kalau misalnya kita melihat dari kondisi faktual di lapangan, bisa jadi ada orang yang lalai gitu. Misalnya contohnya tidak mengunci ruang arsip ya. Nah, siapa tahu di dalam keadaan tertentu itu ada orang yang bukan punya kewenangan masuk ke dalam ruang arsip. Makanya kan kita lihat seringkali di dalam pengadilan itu ada penanggung jawab terkait dengan ruang arsip. Itu sebagai langkah preventifnya mungkin ya, Bu, ya. Kita akan masuk ke pertanyaan lainnya, Bu. Ini ada nih, Bu, terkait dengan digitalisasi lagi dari satker-satker memang bertanya juga Bu gitu ya.
seberapa besar sih Bu digitalisasi ini kita upayakan di Mahkamah Agung atau akan ada upaya lebih besar terkait dengan arsip perkara? Karena saat ini kita mengenal namanya SIPP hanya berkaitan dengan nomor perkaranya, tapi dokumen yang di dalamnya tidak termaktub dalam sistemnya. Apakah nanti Mahkamah Agung atau panitera Mahkamah Agung punya usulan untuk mendokumentasikan secara resmi dan juga didokumentasikan dalam Mahkamah Agung dalam bentuk paperless itu Bu, gitu ya, agar kemudian di daerah-daerah itu tidak bingung lagi kita harus taruh di mana nih digitalisasi dari arsip perkara yang akan kita lakukan, seperti itu Bu. Bagaimana menurut Ibu? Ya, saat ini berkaitan dengan sebagai contoh dengan upaya hukum elektronik. Oh Nah, iya, upaya siap. hukum elektronik kan semua sudah terdokumen melalui digitalisasi berbasis IT, dan itu sudah juga disimpan kan, sudah disimpan. Nah, inilah ke depan tentunya Mahkamah Agung juga lebih ada kebijakan-kebijakan juga berkaitan dengan keamanan, faktor keamanan, penyimpanan itu yang perlu kita juga tingkatkan berkaitan dengan termasuk pemeliharaan untuk berkas-berkas yang sudah disimpan secara digital. Ini yang perlu akan ditingkatkan, yang mana saat ini berkas perkara ini tentu kita harus punya pemahaman yang sama. Ketika itu sebagai berkas ini kan sesuai dengan SKKMA maupun undang-undang ya, bahwa berkaitan dengan berkas ini disimpan di kepanitraan, tidak boleh keluar. Ya, Ya, betul. tidak boleh keluar. Entah itu berita acara, entah itu berkaitan dengan risalah, daftar-daftar, itu semua kan tidak boleh keluar dari kepanitraan, kecuali memang ditentukan oleh undang-undang misalnya upaya hukum. Nah, jadi prinsipnya nanti ada penyimpanan digital yang sebagai penyimpanan berkas perkara digital. Tanggung jawab saat ini sudah diatur bahwa tanggung jawab sesuai dengan SKKMA tahun 91 bahwa penyimpanan itu ada di kepanitraan. Nah, ini tentunya ini perlu juga penyimpanan yang bagaimana, keamanan yang bagaimana, pemeliharannya bagaimana, mitigasi risikonya bagaimana. Ini yang baru dibangun. Ya, ini kita selalu koordinasi terus bagaimana penyimpanannya, bagaimana kemudian perawatannya, pemeliharaannya itu ya. Ini pesan juga mungkin untuk satker-satker di seluruh Indonesia, kayaknya ini tadi penting sekali yang Ibu sampaikan, bahwasanya memang penginputan ya data yang ada di sistem elektronik yang kita punya, baik itu SIPP, lalu kemudian iBerpadu, dan juga tadi disampaikan oleh Ibu terkait dengan e-court kan ya, terkait perdata ya, iBerpadu yang pidana, itu harus lengkap, berarti secara tidak langsung Ibu ingin menyampaikan seperti itu, agar kemudian arsip kita secara digital bisa terrecord dengan baik dan juga dengan lengkap, seperti itu ya Bu ya? Betul Mas Ganjar, jadi gambarannya seperti dulu di dalam register manual, itu kan lengkap ya, mulai dari dakwaannya, sampai kemudian putusan, sampai berita acara eksekusi, dan itu nanti pun juga akan lengkap seperti itu. Iya, kadang-kadang memang kita menemukan Ibu ya di satker itu kadang-kadang ada yang tidak lengkap gitu. Misal contoh bukti-bukti ataupun dokumen-dokumen yang di dalam para pihak gitu, ternyata tidak diinput di dalam sistem secara lengkap. Bahkan kemudian ketika saya mungkin Ibu ya datang ke pengadilan waktu itu ya, mungkin pidana khususnya misalnya, BAP itu penyidik tidak lampirkan secara lengkap gitu. Padahal itu yang diinginkan oleh Mahkamah Agung untuk bisa mempermudah digitalisasi arsip gitu ya Bu? Ya, itulah Mas Ganjar. Di dalam Perman 6 tahun 22, kemudian SKKMA 207 serta surat edaran panitra, bahwa ketika berkas ini sebagai bundel B untuk upaya hukum dikirim, maupun bundel A yang menyertai, karena bundel A dan bundel B harus dikirim secara elektronik, keberadaan panitra ini bertanggung jawab sebagai quality control. Jadi sahabat-sahabat Budium, bahwa quality control pengiriman berkas, ketepatan, keakuratan, semua quality control tersebut ada di panitra. Oleh karena itu diharapkan sekali panitra sebelum mengirimkan berkas dipastikan bahwa berkas yang dikirim ke Mahkamah Agung itu adalah benar dan pasti. Baik Bu, ini sangat menarik Bu ya. Tadi saya akan coba lagi Bu bertanya terkait dengan hal-hal yang memang ada di daerah Bu ya. Upaya hukum PK ya Bu ya. Nah, ini PK ternyata salah satu arsip yang ada di dalam berkasnya itu hilang. Nah,
Lalu kemudian ketika dicari tidak ada, apakah ini juga perlu menggunakan tim untuk bisa merekonstruksi arsip tersebut? Ataukah hanya dilaporkan kepada pimpinan saja? Keberadaan ketika bagian dari upaya Iya, hukum, tapi diketahui bahwa bagian dari arsip kelengkapan itu misalnya bagian dari kasasi ya, iya. padahal dia PK itu tidak ditemukan. Nah, oleh karena itu pengadilan itu bisa bermohon Hmm. kepada Mahkamah Agung, kepada panitera untuk minta kembali ya sebagian dari bundel B apa yang diperlukan. Karena bundel B kan ada di Mahkamah Agung. Nah, Hmm. bundel B di Mahkamah Agung. Nah, kemarin itu juga ada yang demikian, maka bersurat kepada Mahkamah Agung, kepada panitera berkaitan dengan kepentingan untuk upaya hukum PK untuk mendapatkan sebagian dari bundel B Hmm. yang ada di Mahkamah Agung. Nah, inilah berdasarkan permohonan ini, maka Mahkamah Agung menindaklanjuti dan sangat beralasan, dan kita bundel B, sebagian dari bundel B yang diperlukan itu kita kirimkan kembali, kirimkan sebagai pengiriman atas permintaan dari pengadilan ini gitu. Baik Bu ya. Ini terkait dengan berkas nih Bu, pengelolaan berkas selanjutnya ingin saya tanyakan Bu. Ini ada yang namanya dua, saya bagi menjadi dua, itu berkas aktif dan inaktif ya, BHT ataupun yang masih berjalan. Oke, tadi itu tentang berkas inaktif atau yang sudah tidak bisa jadi arsip statis gitu. Nah sekarang kalau misalnya berkas yang setengah berjalan gitu Bu ya, apakah hakim dimungkinkan untuk membuka ulang sidang dalam hal ada berkas yang hilang atau seperti apa penanganannya Bu? Tadi di dalam pertanyaan adalah setengah jalan. Iya, Ya, betul, Bu. ya, setengah jalan ini dalam arti setengah jalan proses persidangan atau setengah jalan ketika upaya hukum. Setengah jalan ketika proses persidangan, Bu. Setengah jalan ketika proses persidangan tentunya hubungannya dengan pemeriksaan atau pembuktian. Hmm. Nah, ketika itu diperlukan, ketika diperlukan di persidangan, kita melihat itu perkara pidana, perkara perdata. Ya, Hmm. ketika jangan sampai kemudian apa yang diinginkan merugikan pihak lain. Ya. Nah, ini tentunya kan ini kita juga harus hati-hati ketika proses di persidangan, tengah di persidangan, tapi merasa ada berkas yang hilang ataupun berkaitan dengan dokumen yang diperlukan. Nah, hilangnya itu dalam proses tersebut kita kan bisa mengetahui hilangnya itu karena apa. Apakah dalam proses perjalanannya itu tidak ada, disimpan di kepaniteraan, disimpan oleh panitera pengganti ya ketika disimpan oleh majelis atau bagaimana? Ini kan harus ditelusuri dulu. Tapi ketika kemudian tidak dalam proses persidangan setengah jalan kemudian ada yang hilang, tentu ini menjadi bagian suatu penelitian. Ini hilangnya apa? Hilangnya diambil ya, diambil kemudian disembunyikan ya, atau dirusak ini. Karena pernah ada juga pengiriman berkas tersebut ternyata ada halaman yang tidak lengkap, padahal dari Mahkamah Agung sudah lengkap. Ternyata ada halaman yang sampai di pengaju itu tidak ada. Nah, itu juga pernah ada yang seperti itu. Nah, ini kan juga dalam proses upaya hukum ya. Betul. Nah, ini kemudian tim menelusuri mulai dari pengirimannya, kemudian bagaimana pencocokan ketika autentifikasinya, ketika berkas tersebut sebelum dikirim, itu semua akan diteliti seperti itu. Ini ketika proses dalam persidangan ketika proses upaya hukum ya. Ini belum persidangan, tapi ketika upaya hukum di Mahkamah Agung berkasnya tidak lengkap, kita menanyakan ke PN-nya, atau pengiriman yang dari MA ke pengaju ada berkas yang hilang halamannya. Nah, itu juga ada yang seperti itu. Jadi kondisi-kondisi itu banyak sekali variannya. Berkas hilang, sama sekali hilang semuanya. Sebagian tidak lengkap. Ya, itu ada pernah berkas ada berkas ya lepas gitu ya, dilepas itu kan kelihatan, itu juga ada. Ya, itu ada juga berkas itu memang hanya sebagian, hanya putusannya aja yang tidak nyampe. Itu ada juga yang seperti itu. Jadi Mahkamah Agung itu sudah banyak mengalami kondisi-kondisi seperti itu ya. Ya. Iya, memang agak unik kadang-kadang kejadian di lapangan itu ya Bu ya. Ya. Oke Bu, saya langsung balik lagi nih Bu. Ini kalau misalnya kita melihat dari keadaan saat ini Bu ya. Kalau misalnya di ruang arsip di daerah itu atau di peradilan-peradilan di bawah satker-satker itu ternyata sudah mulai saat ini tuh kepenuhan.
Bahkan kemudian kita melakukan riset tuh ya, dari tim Podium ini melakukan riset di beberapa PN dengan jumlah perkara yang sangat banyak. Jakarta Pusat, lalu kemudian PN-PN Surabaya, dan PN-PN lain yang memang database daripada arsipnya itu sangat banyak gitu, Bu. Apakah ada gitu mekanisme ya, Bu ya, untuk bisa menanggulangi terkait dengan penyimpanan arsip perkara selain daripada di dalam pengadilan? Baik Mas Ganjar, berkaitan dengan penyimpanan Ya, yang ada di luar pengadilan. Nah, Undang-Undang 43 tahun 2009 bahwa penyimpanan arsip itu yang tanggung jawab adalah lembaga kearsipan. Ya, tentunya ketika kemudian Mahkamah Agung ataupun pengadilan mau menyimpan di luar pengadilan ya karena berkasnya itu sudah menumpuk, ya, tentunya harus ada beberapa kriteria. Karena untuk yang bisa disimpan di lembaga kearsipan tersebut adalah berkaitan berkas statis. ya. Yang mana berkas statis itu melalui Undang-Undang 43 2009 itu mengatur yaitu akan melalui akuisisi retensi Iya, arsip, iya. arsip retensi. Nah, yang mana di situ ada penambahan khasanah arsip pada lembaga kearsipan dengan melalui kegiatan berupa penyerahan ya penyerahan arsip dan pengelolaannya yang diberikan oleh pencipta arsip. Nah, itu harus ada syaratnya berkaitan dengan harus berkas statis. Nah, berkas statis itu yang bagaimana? Nah, sahabat Podium, berkas statis itu harus juga yang mereka mempunyai daya nilai guna kesejarahan, kesejaraan ya, mengandung sejarah. Kemudian sudah waktu retensinya habis. Kemudian ada keterangan tentang kepermanenan. Kemudian hal tersebut harus ada berita acara yang semuanya itu melalui verifikasi. Nah, verifikasi oleh pejabat, kemudian ada berita acara. Jadi itu syarat-syarat untuk bisa kemudian disimpan di lembaga kearsipan melalui akuisisi retensi arsip tadi. Ya. Berarti kalau misalnya kita berkaca dari apa yang Ibu sampaikan, ada jadwal retensi arsip ya gitu, Bu ya? Berapa lama arsip itu sebenarnya bisa disimpan atau bisa dipindahkan atau apa mungkin dimusnahkan, Bu? Sahabat Podium, berkaitan dan sering ada pertanyaan, bisa nggak berkas itu dimusnahkan? Betul, Bu. Nah, memang Undang-Undang 43 tahun 2009 mengatur bahwa retensi arsip tersebut 1-5 tahun. Iya. Ya, itu bisa dimusnahkan. Namun di pasal 51 ayat 4 itu dikecualikan untuk arsip yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan. Nah, dengan demikian maka itu tidak bisa dimusnahkan menurut pasal 51 ayat 4 Undang-Undang 43 tahun 2009. Nah, inilah kita supaya tidak semena-mena mengelola arsip. Karena memang banyak sekali rekan-rekan yang ada di peradilan itu melihat dari ruang arsip yang sudah kepenuhan, sementara jumlah ruangan di tiap pengadilan itu terbatas gitu, Bu. Akhirnya kebingungan, bagaimana nih, apakah arsip-arsip yang lama itu kita musnahkan saja gitu, ataukah tetap di sana atau buat seperti apa gitu. Nah, ini kita kebingungan dalam pengelolaannya, Bu. Nah, ini saya baca juga, Bu, di dalam Undang-Undang Kearsipan dimungkinkan kita bekerja sama dengan Pemda ataupun Pemprov dan ANRI gitu khususnya untuk pengelolaan arsip. Apakah hal itu bisa dijalankan oleh para sobat peradilan yang khususnya di Satker untuk melaksanakan proses kerjasama dengan arsip daripada daerah maupun provinsi ataupun bahkan nasional? Terima kasih Mas Ganjar. Berkaitan dengan kerjasama, wacana kerjasama maupun pelaksanaan kerjasama oleh undang-undang sangat dimungkinkan dan dapat ya. Namun berkaitan dengan berkas tersebut, tentunya ketika kita akan kerjasama itu melalui tadi akuisisi arsip retensi. Ya, di sini kita harus terikat kepada itu karena di sana nanti ada penambahan khasanah arsip untuk arsip statisnya melalui kegiatan-kegiatan tadi yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan penyerahannya, ya, kemudian pengelolaannya oleh siapa? Oleh pencipta arsip, yang mana berkaitan dengan arsip yang demikian hanya arsip statis dengan beberapa syarat yang tadi sudah saya sampaikan tersebut. Jadi kalau untuk kerjasama tentu tadi harus terpenuhi sebagai arsip statis. Baik, Bu. Jadi tadi saya bisa mendapatkan insight gitu ya, apa yang menjadi Ibu sampaikan bahwa peraturan kita telah mengatur
bagaimana mengelola arsip secara sedemikian rupa agar kemudian bisa tersimpan dengan rapi gitu. Ini Bu ada hal yang menjadi menarik karena kalau kita kerjasama, kita juga ada terbatasi dengan undang-undang kekuasaan kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman itu yang merdeka. Artinya ada ketakutan juga Bu gitu ya. Di dalam sistem kita kerjasama, apakah kita punya klausul yang memang disampaikan bahwa ini tidak boleh dibuka oleh siapapun dan hanya Mahkamah Agung saja yang bisa membukanya, atau seperti apa Bu terkait dengan model kerjasama akuisisi tadi Bu? Ya, ya. Baik ya, berkaitan dengan model kerjasama itu sudah ada pengaturan ya. Kalau ada penyimpangan-penyimpangan itu langsung itu terpenuhinya ketentuan-ketentuan pidana 81 pasal 81 sampai 88 itu tentunya mereka termasuk yang secara diam-diam membuka. Betul. Itu ada ketentuan pidananya. Hmm. Ada yang kemudian bekerjasama dengan pihak lain ya, memindahkan, itu pun juga ada ketentuan pidananya. Keteledoran, kelalaian yang mengakibatkan sebagai arsip itu yang bersifat rahasia menjadi konsumen publik, apalagi kemudian ini ada nilai-nilai transaksionalnya dan sebagainya, itu masuk di ketentuan pidana. Itu sudah undang-undang mengaturnya demikian. Oleh karena itu perlu ketika akan kerjasama penyimpanan arsip tadi itu ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu dikerjasamakan, hal apa yang tidak dibolehkan, kemudian bagaimana model monitoringnya, kemudian pengawasannya, itu harus semuanya tertuang di dalam kerjasama tersebut. Ini Bu, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan Bu ya. Mungkin ini bisa menjadi best practice untuk peradilan-peradilan di seluruh Indonesia. Kira-kira pernah nggak Ibu menangani ataupun mendapatkan permasalahan terkait dengan penanganan arsip berkas perkara yang notabene menurut Ibu ini sangat penting untuk disampaikan kepada Sobat Podium? Silakan Ibu. Ke depan kita di dalam penanganan berkas untuk yang sifatnya preventif, ya tentu kita sudah mempunyai mitigasi risiko dengan antara lain melakukan alih media terhadap berkas manual tadi. Namun ketika itu sebagai berkas elektronik, quality control oleh panitera ini sangat penting di dalam dan bertanggung jawab terhadap kebenaran, ketepatan berkas yang dikirim ke Mahkamah Agung ketika upaya hukum. Demikian juga upaya hukum ke tingkat banding itu pun pengadilan, panitera pengadilan tersebut bertanggung jawab terhadap sebagai quality control terhadap kebenaran dan ketepatan berkas tersebut yang dikirim. Oleh karena itu perlu di dalam alih media digitalisasi ini perlu pengadilan tersebut mempunyai standar-standar perawatan, kemudian standar menjaga kualitas, ya keamanan dan menjaga informasi. Demikian. Iya Bu, saya akan lanjutkan dengan hal yang lain Ibu. Ini ada hal yang unik Bu. Kita di dalam Dirjen Badan Peradilan Umum telah mempunyai SK terkait dengan pengelolaan berkas arsip perkara, tapi itu hanya bagian daripada susunannya ya Bu ya. Nanti ke depannya mungkin akan ada perubahannya. Nah, kira-kira menurut Ibu apa yang harus diatur oleh Badan Peradilan sebagai pembina pusat tadi ya Bu ya, untuk bisa ya mengelola arsip perkara hingga sampai dengan satker-satker yang paling bawah gitu Bu. Apa yang kira-kira menurut Ibu penting untuk diatur yang notabene saat ini tidak ada gitu Bu. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Ganjar, berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Ganjar ini SK Dirjen di tahun 2018. Betul ya. Bu. Saat itu kita belum menerapkan upaya hukum secara elektronik ya, maupun persidangan secara elektronik secara baik itu mulai dari persidangannya sampai dengan putusan secara elektronik kan belum diatur berkaitan dengan keberadaan Perma 6, 22, 722, 822. Sehingga diharapkan SK Dirjen tahun 2018 berkaitan dengan susunan berkas dalam minutasi ini tentu disesuaikan dengan berkas perkara elektronik saat ini yang mengacu kepada Perma 6 tahun 22 maupun SK KMA 207. Demikian. Iya, jadi semuanya memang nanti akan dikombinasikan ya Bu ya, terutama masalah digitalisasi tadi khususnya Bu ya. Baik Bu, ini penting juga buat Sobat Podium yang ada di rumah, terkait dengan hal-hal yang mungkin kita akan temui ke depannya. Ini Bu ya, perkembangan zaman ke depan mungkin bukan lagi masalah digitalisasi lagi Bu, tapi nanti ke depan ada lagi mungkin Bu, hal yang lain yang mungkin berbeda dari saat ini. Saya mau minta pesan dari Ibu nih Bu,
sebagai Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, adakah pesan utama dari Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait pentingnya tertib administrasi dalam pengelolaan arsip perkara, baik di tingkat pusat, terutama di tingkat yang paling pertama, itu ada pengadilan tingkat pertama, agar kemudian bisa sesuai dengan prosedur yang berlaku? Terima kasih. Sahabat Podium, berkaitan dengan keberadaan arsip berkas perkara ini, bahwa untuk arsip berkas perkara di tingkat pertama tidak mengenal retensi, ya, karena berkaitan dengan berkas tersebut akan juga masih ada beberapa satu proses-proses kelanjutan dari berkas tersebut berkaitan dengan misalnya upaya hukum, ya, eksekusi maupun peninjauan kembali. Di sini masih diperlukan. Oleh karena itu, ketika di tingkat pertama itu tidak mengenal retensi arsip. Ya. Dengan demikian, bahwa kita semua di tingkat pengadilan tingkat pertama, banding maupun Mahkamah Agung, berkaitan dengan keberadaan berkas tersebut, mensikapi bahwa berkas itu penting karena mempunyai 5 nilai tadi yang harus dijaga keamanannya, yang mengandung informasi lengkap, maupun peristiwa-peristiwa berkaitan dengan yang tertuang di dalam arsip berkas perkara tersebut, sehingga perlu dilakukan suatu tahapan secara optimalisasi mitigasi ke digital. Nah, mitigasi digital dengan terpenuhinya beberapa peraturan ketentuan undang-undang, diantaranya berkaitan dengan undang-undang ITE. Kemudian bagaimana keberadaan pemeliharaan selanjutnya untuk arsip berkas tersebut dalam bentuk digital tersebut. Demikian, Mas Ganjar. Ya, terima kasih ya Sobat Podium. Ini ada beberapa hal yang ingin host sampaikan ya terkait dengan diskusi kita. Tadi hal-hal penting saya sampai mencatatnya Ibu. Nih saking banyaknya ilmu yang memang kita harus dapatkan dari diskusi ini. Mulai dari pertama, kalau misalnya kita terdapat pengelolaan berkas perkara yang hilang, maka dibuatkan tim, lalu kemudian dilaporkan hingga kemudian dibuatlah rekonstruksi bagaimana agar arsip itu bisa di-tracking jejaknya. Yang kedua, tadi kami juga mendapatkan informasi dari Ibu bahwasanya ke depan harus ada pengaturan secara spesifik yang ada di Mahkamah Agung agar kemudian pemberkasan arsip perkara itu bisa lebih seragam dengan pembaharuan ketentuan-ketentuan yang baru. Baru yang ketiga, terkait dengan mitigasi resiko pengelolaan arsip perkara, pentingnya ya untuk bisa dibina daripada Dirjen Badilum atau dirjen-dirjen lainnya ke pengadilan tinggi dan juga pengadilan di daerah agar kemudian bisa terkelola dengan baik, bahkan kemudian KPN ke Panmut dan juga ke Arsiparis yang paling pertama. Yang tadi disebutkan bahwasanya Arsiparis ke depan ini mungkin saja kita bekerja sama dalam sistem sertifikasi agar kemudian mereka sesuai dengan prosedur dan bisa mengelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu tadi kami juga mencatat bahwasanya ada perbedaan pengelolaan terkait dengan perkara yang masih berjalan dan juga perkara yang sudah ingkrah. Ada perbedaan penanganannya, mulai dari rekonstruksi daripada arsip tersebut atau bahkan berkoordinasi dengan para pihak yang mungkin kita bisa dapatkan dari berkas-berkas elektronik yang ada. Lalu kemudian yang selanjutnya kita mendapatkan informasi yang paling penting dari Ibu Panitera bahwasanya ketika ada proses ya akuisisi arsip dengan kerjasama dengan Pemda, Pemprov maupun ANRI, maka kemudian penting bagi kita melihat bahwa arsip tersebut adalah arsip-arsip yang bersifat statis dan juga bisa melihat daya gunanya, bahwa nanti pengadilan bisa menilai sendiri mana nih arsip yang kemudian bisa dilakukan akuisisi arsip tersebut bersama kerjasama di daerah maupun di pusat ya tadi. Ini penting bagi kita. Ini Bu, terakhir ingin saya tanyakan, tadi saya lupa, terkait dengan jurisprudensi ya Bu ya. Ini kan kadang-kadang jurisprudensi itu arsip perkaranya masih ada di daerah. Apakah memungkinkan untuk ditransfer ke pusat dengan arsip nasional, ANRI ya Bu ya? Bahwa ini adalah dokumen sejarah nih, landmark decision. Nah, kita bisa mengusulkan tidak terkait dengan jurisprudensi tersebut dijadikan arsip nasional? Berkaitan dengan keberadaan jurisprudensi, ya, kebetulan Mahkamah Agung ini kan selalu menerbitkan jurisprudensi landmark decision dan itu sudah terbukukan
Ya, terbukukan baik itu bentuk digital maupun hard copy. Jadi kemudian bagaimana menghimpun jurisprudensi yang lama-lama, tentu ini harus kerjasama juga, dan ini juga sudah dilakukan diantaranya beberapa kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung bahwa jurisprudensi yang lama-lama itu juga sudah dialihkan medianya, dialih media dengan digital. Jadi sudah bisa mendapatkan jurisprudensi tetap yang dalam bentuk digital. Sekarang ini sudah ada. Iya. Kemudian di samping itu juga kepanitraan, di samping ada landmark decision, ada jurisprudensi, kepanitraan itu juga ada garda peradilan yang menghimpun setiap tahunnya paling tidak setiap trimester itu ada garda peradilan yang di dalamnya terhadap putusan-putusan penting, kemudian putusan-putusan yang mengandung kaidah-kaidah baru. Ini garda peradilan ini mirip-mirip kalau dulu varia peradilan ya, mirip ya, itu seperti itu. Jadi ada anotasinya, ada kaidahnya di situ dituangkan 3 bulan sekali itu atau trimester pertama, setiap trimester itu ada terbit garda peradilan oleh kepanitraan. Ya, ini juga dalam bentuk digital maupun hard copy. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi itu ya tadi terkait dengan jurisprudensi ya. Tadi juga ditegaskan oleh Panitera Mahkamah Agung bahwasanya digitalisasi terhadap landmark jurisprudensi sudah dilakukan oleh Kepanitraan Mahkamah Agung dan terus akan dikembangkan. Nanti Bapak, Ibu, ataupun Sobat Podium yang ada di rumah bisa memperhatikan bagaimana arsip perkara di peradilan ini sudah dikelola dengan baik dan juga terus diupayakan perkembangannya dari tahun ke tahun. Begitu ya Ibu Panitera ya? Terima kasih. Ditambahkan tadi garda peradilan. Garda peradilan. Nah, garda peradilan sebagai bagian daripada bentuk digitalisasi itu ya Bu ya? Iya, betul. Iya. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita hari ini ya. Dari diskusi yang kita belajar hal penting bahwasanya arsip perkara bukan sekedar administrasi, tetapi merupakan jejak integritas proses peradilan. Dari arsip perkaralah kita bisa memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan arsip yang baik bukan hanya soal menyimpan dokumen, tetapi menjadi sebuah memori kelembagaan peradilan, melindungi hak para pencipta keadilan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Panitera, Ibu Dr. Sudarmawati Ningsih, SHM HUM, yang telah hadir bersama kami, bersama dengan Sobat Podium, di podcast Badan Peradilan Umum. Insya Allah kita bisa bertemu dengan topik-topik yang lain, Ibu ya. Semoga Ibu berkenan nanti untuk membagikan ilmunya kepada kami semuanya. Sampai jumpa di podcast Badan Peradilan Umum atau Podium dengan topik-topik yang lain yang lebih seru. Salam intelektualitas, bravo, Mahkamah Agung, salam integritas.